perkumpulan ini bukan dimaksudkan untuk kita keluar mencaci saudara kita yang sesat, karena Rasul mendoakan semua orang-orang yang sesat, bahkan mereka yang di luar Islam, sebagaimana hadis yang kusampaikan di awal pembicaraan tadi, sebagaimana ketika wajahnya dipenuhi bukan keringat tapi dipenuhi ludah orang-orang kafir, kedua tangannya terangkat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kedua telapak tangan ini terangkat hingga mewakili seluruh hidayah umatnya hingga akhir zaman. Kedua telapak tangan mulia itu mengemis kepada Allah dengan wajah yang penuh dengan bau busuknya ludah, terangkat memanggil nama Rabbul Alamin dari kekasih dan makhluk yang paling dicintainya. Terbukalah hidayahku, hidayah kalian dan semua hidayah muslimin dari keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Salahkah bila kita mencintai Muhammad? Salahkah bila kita beridolakan Nabi Muhammad? Salahkah bila kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi? Satu-satunya orang yang akan memperjuangkanmu di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, di pengadilan terbesar, di mana seluruh nafas kita dipertanyakan oleh Allah, di mana setiap debu yang kita injak dipertanggungjawabkan oleh Allah, di mana setiap huruf yang kita ucapkan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Saat itu engkau mempunyai pembela tunggal namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdiri melihat umatnya satu persatu dipanggil, fulan bin fulan ayya ridha Allah, fulan bin fulan maju ke hadapan Allah. Semua orang saat itu mencari keselamatan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mereka mencari keselamatan, mencari keluarga, mencari teman, tapi satu sama lain saling menghindar. Ayah takut dituntut oleh anaknya, itu ayahku, waktu itu aku tidak sholat, dia tidak menegurnya. Itu ibuku, saat itu aku tidak puasa, dia memberiku makan. Itu demikian juga anak takut dituntut oleh kedua orang tuanya. Itu anakku tidak taat kepadaku dan pernah mengangkat suara di depanku. Tetangga menuntut tetangganya. Semua orang tertunduk, menutup wajah, melarikan diri dari semua orang yang ia kenal. Tapi ketika nama mereka dipanggil bulan bin bulan, ayya ridha Allah, bulan bin bulan maju ke hadapan Allah. Saat itu pun ia maju membawa amal dan kitab amalnya. Memarang siapa yang diberi kitab amal dari hadapannya, maka ia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ada yang diberikan kitab amal min wara'i dhahrihi, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, innahum kanu bi ahlihi masrura, innahum dhanna an la yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ada orang yang diberi kitab dari belakang kepalanya. Yauma yad'u thubura, maka ia dipanggil oleh jurang-jurang di api neraka. Wa yasla sa'ira, namanya dipanggil, wahai bulan bin bulan pendosa, tempatku di sini, tempatmu datang kepadaku. Nama-nama mereka dipanggil. Kau bisa mendengar ketika namamu dipanggil di tempat suatu perkumpulan. Terbayang ketika namamu dipanggil, yang memanggil adalah kobaran api neraka. Apa yang kau perbuat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini seakan-akan beliau telah melihat kejadian yaumul qiyamah. Siapa yang mengabarkan beliau tentang hal ini? Sehingga Rasul berkata, wastaghatun nas bi Adam, orang-orang memanggil nama Adam, dan wastaghatu bi Musa, wastaghatu bi Isa, wastaghatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Apa arti istighatsah? Ini orang-orang muncul mengharamkan istighatsah. Rasul berkata, mereka beristighatsah kepada Adam, memanggil nama Adam dan Adam menolak. Mereka memanggil nama Musa, Musa menolak. Memanggil nama Isa, Isa menolak. Wastaghatu bi Muhammadin, lantas mereka beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih.
maka Rasul bersujud untuk dosa-dosa kita. Siapa yang mengabarkan kepada Rasul tentang kemuliaan ini? Allah sudah mengabarkan kepada beliau, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kelak di yaumul qiyamah orang-orang akan memanggil nama nabi-nabi yang lain dan mereka akan menolak dan mereka akan datang kepadamu ya Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Masihkah kita memilih idola yang lain wahai yang hadir? Maka wahai yang berkumpul di dalam naungan cahaya